Banjir menggenangi Jalan Urip Sumoharjo, Sukarame, Bandar Lampung Sabtu siang. Ketinggian air sekitar 20 cm hingga menimbulkan kemacetan. Mobil pribadi dan motor melambatkan kecepatannya karena khawatir celaka. Selain jalan raya, banjir juga merendam sejumlah toko dan warung makan. Menurut warga, banjir rutin terjadi saat hujan akibat buruknya drainase. Warga meminta Pemkot Bandar Lampung segera menormalisasi drainase supaya banjir tidak terjadi lagi. Sudah lama, kalau saya kerja di sini hampir setahun. Iya, kalau banjir gede emang udah sering banjir. Oh, itu setiap hujan atau gimana? Setiap hujan gede aja, tapi kalau hujannya biasa aja enggak sih. Tapi kalau misalkan sekalinya hujan gede, langsung kemana-mana airnya, Mbak? Ya, ini aja tadi itu penuh sini celana sampai masuk. Hujan lebat selama hari Sabtu sore di Bandar Lampung juga memicu banjir di sejumlah perumahan di Kelurahan Sukabumi Indah. Di antaranya, perumahan Puri Tirtayasa Indah, banjir merendam beberapa rumah dan jalan. Ketinggian banjir mencapai setengah meter. Warga perumahan juga meminta pihak pengembang dan Pemkot Bandar Lampung segera membangunkan drainase yang merata. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pelayanan di kantor Disduk Capil Mesuji Jumat siang terhenti karena peralatan elektroniknya rusak akibat tersambar petir. Sejumlah komputer, jaringan internet, serta mesin pendingin udara ikut rusak akibat tersambar petir. Dampak petir barusan ya? Petir besar itu datang saat bersamaan dengan hujan lebat. Saat itu para pegawai sedang bekerja dan peralatan elektronik belum ada yang dimatikan. Langsung menyambat ke arah gedung kita yang kita belum sempat mematikan peralatan komputer. Alat-alat yang kita inventarisir, ternyata alat yang rusak itu adalah pertama adalah mikrotik siak, sama laptop 2 buah, AC 3 buah, sama printer 2 buah. Petir juga merusak dinding gedung hingga retak. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Pihak Disduk Capil Mesuji berjanji mulai hari Senin pagi ini sudah bisa melayani masyarakat dalam pengurusan dan pembuatan dokumen kependudukan. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Dua gudang yang difungsikan untuk menimbun BBM jenis solar digerebek polisi Polda Lampung pada Sabtu siang. Gudang yang digerebek polisi ini terletak di Jalan Yosudarso, Kelurahan Wailuni, dan Kelurahan Bumi Waras. Polisi menyita 10 ton solar yang telah disimpan di beberapa tandon dan jeriken. 5 orang pegawai gudang juga ditangkap. Saat penggerebekan, polisi juga memergoki truk dengan tangki bahan bakar yang dimodifikasi lebih besar akan menurunkan solar yang baru dibelinya di SPBU. Solar dari tangki truk disedot dengan mesin pompa air yang disalurkan ke jeriken. Kapasitas tangki truk yang aslinya 200 liter diperbesar hingga 400 liter. Ini salah satu yang mengakibatkan dampaknya kekurangan di SPBU karena tersedot oleh truk-truk yang notabene-nya harus penggunaan satu truk itu kurang lebih 200 liter, namun ini bisa menyedot 300 sampai 400 liter bahkan lebih karena di dalamnya telah dimodifikasi tank. Pemilik 2 gudang penimbun BBM bersubsidi masih buron. Gudang ditutup dan diberi garis polisi. Seluruh barang bukti disita dan para pelakunya dibawa ke Polda Lampung. Para pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri mengumumkan kenaikan harga BBM di Istana Negara pada Sabtu siang. Kenaikan harga BBM disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif.
Harga BBM terbaru jenis Pertalite dari Rp7.650 per liter jadi Rp10.000 per liter. Solar dari Rp5.150 per liter jadi Rp6.800 per liter. BBM non-subsidi jenis Pertamax naik Rp2.000 per liter dari Rp12.500 jadi Rp14.500 per liter. Harga baru BBM itu berlaku mulai Sabtu pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Ini berlaku 1 jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini, jadi akan berlaku pada pukul 14.30. Pertamina sedang menyiapkan sistem pengawasan, pengaturan dengan digitalisasi. Nah, ini diharapkan dengan metode ini, mekanisme ini kita bisa lebih mempertajam ketepatan pemanfaatan BBM subsidi ini untuk yang membutuhkan. Harga baru BBM bersubsidi yang diberlakukan direspon cepat pihak SPBU. Mereka langsung mengganti harga BBM terbaru di mesin dispensernya meski ada antrian kendaraan yang akan mengisi BBM. Dari jam 14.30 ya kan? 14.30 pas, itu mulai naik semua untuk BBM, Pertalite sama Pertamax. Boleh tahu Om, harga Pertalite sebelumnya berapa sih Om? Kalau harga Pertalite 7.650. Menjadi saat Jadi ini sekarang 10.000. Kenaikan harga BBM ditolak warga, namun mereka akhirnya pasrah karena telah ditetapkan dan diberlakukan pemerintah. Para pengendara menuntut pemerintah tak lagi membuat aturan yang rumit dalam pembelian BBM bersubsidi serta tidak ada lagi kelangkaan BBM yang menyusahkan warga. Kurang setuju dan kurang tepat berdasarkan kita ini masih dalam keadaan pemulihan dari COVID. Iya, kalau dia naik cuma hanya 1.000 perak per liternya itu wajar-wajar aja, nggak jadi permasalah. Yang dipusingin kalau barang nggak ada, itu aja. Tapi kita kaget nggak Pak, tiba-tiba setelah sebelumnya memang baru wacana aja tiba-tiba udah naik sekarang? Iya, ya pokoknya yang penting ada barang aja kalau saya mah. Nggak masalah. Harga BBM bersubsidi di Bandar Lampung sama seperti yang ditetapkan pemerintah. Namun untuk yang non-subsidi jenis Pertamax, selisih Rp350 per liter dibanding di Jakarta. Harga Pertamax di Bandar Lampung dari Rp12.750 per liter, kini jadi Rp14.850 per liter. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.